Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Dose Brilian Calvin Purba dengan NIM 19 16 01 10 02 dari kelas 3A. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai dinamika kelompok. Sebelumnya saya akan memaparkan materi-materi penting, yaitu yang pertama ada pengertian dari dinamika kelompok, yang kedua ada fungsi dinamika kelompok, kemudian ada jenis-jenis dinamika kelompok, kemudian ada pertumbuhan dan perkembangan dari dinamika kelompok, kemudian ada keunggulan dan kelemahannya. Mungkin itu saja materi yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu definisi. Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti, tenaga, kekuatan yang selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Maksudnya itu adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kuat yang selalu bergerak. Maksudnya kita memiliki kekuatan yang digunakan untuk bergerak dan berkembang sesuai dengan pertumbuhannya dan dapat menyesuaikan diri dengan memadai terhadap keadaan. Memadai maksudnya dapat memenuhi kebutuhan kita terhadap keadaan apa yang sedang terjadi sekarang ataupun yang akan datang. Oke, kemudian materi yang kedua, fungsi dinamika kelompok. Boleh kita lihat pada slide ini ada 1, 2, 3, 4 fungsi daripada dinamika kelompok. Yang pertama, membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Membentuk kerjasama saling menguntungkan artinya dalam kehidupan sehari-hari atau persoalan hidup dapat kita lihat dengan saling membantu sesama teman atau sesama keluarga atau sesama saudara-saudara kita. Mungkin kita sudah mengetahui kerjasama yang saling menguntungkan, kita ketahui juga dari pelajaran biologi, yaitu simbiosis mutualisme yang artinya saling menguntungkan. Kemudian yang kedua itu ada memudahkan segala pekerjaan. Dengan kita bekerja sama, pasti segala pekerjaannya akan berjalan dengan baik dan cepat. Dibandingkan dengan kita mengerjakannya sendiri, pasti pekerjaan akan lebih lama selesai dan akan lebih rumit. Kemudian yang ketiga, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Nah, inilah yang pada fungsi dinamika yang ketiga bisa dikaitkan dengan fungsi dinamika yang kedua, yaitu memudahkan, mengurangi, dan lebih efektif. Kemudian ada fungsi yang terakhir, yaitu menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Artinya iklim demokratis itu semua yang tergantung atau terlibat dalam suatu dinamika kelompok itu dapat menyuarakan suaranya sendiri dengan demokratis. Artinya demokratis itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita sendiri, agar semuanya dapat lebih memahami apa arti dinamika kelompok tersebut. Oke, mungkin itu saja fungsi dinamika kelompok. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis dinamika kelompok. Boleh kita lihat ada 4 jenis-jenis dinamika kelompok. Kelompok primer, sekunder, kelompok formal, dan informal. Kemudian ada pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan daripada dinamika kelompok yaitu indikator yang dijadikan pedoman untuk mengukur tingkat perkembangan kelompok sosial adalah berikut. Pertama ada adaptasi. Adaptasi yang dimaksud adalah mungkin kita mengetahui apa itu adaptasi, itu berbaur dengan masa atau zaman yang baru dari zaman sebelumnya. Contohnya berpindah tempat ke tempat yang lainnya, kita harus beradaptasi dengan lingkungan baru agar terbiasa. Kemudian pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan artinya apa sih tujuan hidup yang akan kita capai ke depannya, bagaimana pekerjaan kelompok atau dinamika kelompok ke depannya harus kita miliki agar tujuan tersebut tercapai. Kemudian ada yang terakhir, yaitu perkembangan kelompok dapat ditunjang oleh bagaimana komunikasi dalam kelompok. Dalam materi ini, yang ketiga ini dalam komunikasi yang penting, artinya
Semua hal-hal atau pekerjaan yang dilakukan dalam dinamika kelompok harus dilakukan secara berkomunikasi dengan sesamanya dengan baik. Artinya di dalam kelompok tersebut tidak ada yang saling menjengkelkan, tidak ada saling berdiam-diam tanpa berkomunikasi, karena semua pekerjaan akan selesai dengan cepat dengan berdiskusi dengan baik. Kemudian kita dapat melihat perkembangannya. Terbentuk kelompok karena adanya persamaan dan kebutuhan kelompok, yaitu di mana individu potensi dalam memenuhi kebutuhan individu, keterbatasan dapat diatasi oleh dengan dinamika kelompok atau kerja kelompok. Kemudian keunggulan dan kelemahannya dapat kita lihat. Keterbukaan, yaitu bagaimana kita keterbukaan antar anggota, dari anggota satu ke anggota lainnya dengan berbagi cerita atau seperti yang lainnya. Kemudian ada kemauan anggota kelompok untuk mendahului, artinya tidak menunggu-nunggu waktu lama untuk mengerjakan sesuatu apabila pekerjaan tersebut dapat dilakukan sesuatu orang tanpa menunggu teman yang lainnya. Kemudian ada kemampuan secara emosional mengungkapkan kaidah dan norma yang telah disepakati kelompok. Itu dapat mungkin dengan cara musyawarah yang sebelumnya dilakukan. Kekurangan kelompok dapat kita lakukan di sini yaitu disebabkan karena penugasan tempat atau jarak waktu kelompok yang berjarak jauh dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pertemuan. Mungkin inilah materi yang dapat saya sampaikan mengenai dinamika kelompok. Saya representasi saya dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om.